Allah nggak pernah miss kalau menyampaikan sesuatu. Ruh, hadirin. Ruh. Makanya antum lihat dalam Al-Quran. Allah nggak pernah bilang, saya akan kasih uang cash. Saya akan kasih uang tunai. Tapi apa kata Allah? Coba antum buka Al-Anfal 24, An-Nahl 97, lalu antum kaitkan dengan Asy-Syura 52. Al-Anfal 24, istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika Rasul mengajak kalian kepada agama yang akan memberikan kehidupan buat kalian. Bukan uang cash, kehidupan. Apa arti kehidupan? Mungkin Anda nggak kaya, tapi Anda menikmati kehidupan Anda. Mungkin kemiskinan melekat dengan takdir kita, tapi kita bahagia. Lalu kita buka surat An-Nahl 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan anugerahkan kehidupan yang bahagia. Lagi-lagi yang Allah tawarkan kehidupan, bukan uang cash, hadirin. Bukan uang tunai, kehidupan. Bukan langsung pekerjaan yang mapan, yang settle ketika kita hijrah. Kehidupan. Anda beramal soleh, Anda beriman, kita kasih kehidupan. Nah, ketika yang ditawarkan adalah kehidupan, gabungkan dengan Asy-Syura 52. Ruh, karena kehidupan butuh ruh. Kehidupan. Karena itu yang dicari oleh setiap orang. Kenapa Allah nggak kasih uang cash buat kita? Apa susahnya Allah turunkan malaikat-malaikatnya buka stand di situ, lalu setiap antum dibagi-bagikan tanpa ada crowd, tanpa ada keribetan? Apa susahnya? Karena uang cash dibanding ruh receh, hadirin. Gak ada apa-apanya. Ini yang dilupakan oleh sebagian orang yang hijrah. Lalu setelah hijrah, ekonominya jatuh sejatuh-jatuhnya. Lalu dia mundur. Atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kok kalian tukar yang bagus dengan yang rendah? Anda dikasih ruh, lalu fokus Anda ke finansial. Allah kasih Anda ruh, tapi fokus Anda ke duit. Allah kasih Anda ruh, kesempatan mendapatkan ruh, tapi fokus Anda adalah usaha. Gimana Anda bisa sukses? Anda dikasih ruh. Coba renungkan itu. Hidup tuh itu, hadirin. Hidup itu. Makanya harus bertahan. Yang Allah kasih ruh. Ketika kita masuk restoran ternama, pasti menunya beda dengan restoran biasa. Rasanya pasti beda, hadirin. Kenyamanannya pasti beda. Maka mungkinkah yang Allah berikan di taman surganya itu sama dengan yang manusia berikan di spot atau tempat atau destinasi lain?
Apalagi lebih rendah. Gak mungkin. Pasti Allah kasih lebih mewah. Allah kasih ruh yang dengannya separah apapun sakit Anda akan menikmati kehidupan Anda. Parah. Tapi tetap semangat, energi ke sana, ke sini. Padahal sakitnya parah. Kenapa? Ruh. Padahal dia miskin, gak punya apa-apa. Tapi tenang. Bahagia. Gak takut apa yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Orang bilang ada isu krisis, ya tenang. Karena dia yakin bahwa rizkinya bukan di tangan manusia, tapi di atas langit. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah, di atas langitlah rizki kalian. Tenang nih. Ruh. Ini yang harus kita saya mengenal seseorang, hadirin. Mengenal luar dalam. Seseorang. Mantan kepala daerah alias gubernur di sebuah provinsi di masanya. Dan sosok beliau berusaha bertakwa kepada Allah. Berusaha jujur dan menjaga integritas. Provinsi beliau provinsi kaya, hadirin. Tapi pada saat beliau menjabat, itu anak-anaknya kalau harus bepergian itu pakai pesawat Hercules, bukan pakai pesawat komersil. Kenapa? Kan itu bukan fasilitas negara. Dan waktu itu salary nggak besar. Dan sampai selesai beliau menjabat, beliau nggak punya rumah di provinsi tersebut. Nggak punya rumah. Antum bayangin gubernur nggak punya rumah di provinsinya sendiri. Nggak punya rumah. Rumah beliau di Jakarta. Itu pun pemberian. Rumah Belanda, ketika Belanda angkat kaki, rumahnya dikasih. Dan setelah pensiun, satu demi satu barangnya dijual. Dijual. Mobil dijual. Gak punya mobil. Bukan karena lifestyle. Gak punya uang. Mantan gubernur gak punya uang. Dijual mobil. Anak-anaknya ada 9, semua jalan kaki. Kemana-mana jalan kaki. Beliaunya pun naik turun bus. Mantan gubernur naik turun bus. Anak-anaknya makannya tiap hari itu 1 telur di dadar dibagi 9. 9 anak, hadirin. Anak gubernur, gak punya uang, dibagi 9. Lu pernah ngerasain gitu? Bagi 9. Dan ironinya anak gubernur atau mantan gubernur. Tapi sholat subuh selalu di masjid. Jaga sholat tuh. Dekat dengan Al-Quran. Di akhir hayat beliau sempat bicara dengan orang terdekatnya. Kata beliau, saya memang gak punya apa-apa, tapi hidup saya tenang. Hidup saya tenang. Ruh, hadirin, ruh. Gak punya apa-apa. Itu dia kalau maksiat depan matanya mau maksiat tadi. Gubernur.
Nggak punya rumah di provinsinya sendiri. Nggak ada. Nggak punya rekening di Swiss, nggak punya rekening di A, nggak ada. Jual rumah. Semua dijual, mobil dijual, rumah dijual, pindah lagi. Nggak punya. Nggak punya. Tapi hidup saya tenang. Dan nggak pernah ngeluh. Nggak pernah ngeluh. Nggak pernah curhat. Tenang aja dalam hidup. Nggak pernah minta-minta. Nggak pernah minta belas kasihan orang. Wih, ada. Dan 9 anaknya insya Allah jadi semua. Bukan jadi orang kaya. 9-9-nya berusaha bertakwa kepada Allah. Dijaga sama Allah hadirin. Walaupun dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Ruh, itu orang ngerti hidup. Dan sekarang banyak orang hijrah nggak ngerti hidup. Justru hijrah dijadikan batu loncatan untuk lebih sukses secara materi lagi. Dari kapan? Itu menjadi tujuan utama. Emangnya rezeki hanya tentang uang hadirin? Ruh. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Dan kami wahyukan ruh dari sisi kami. Hadirin, Abu Bakar tuh ngerti hidup. Umar tuh ngerti hidup. Utsman itu ngerti hidup. Mereka tahu ini lebih penting. Makanya begitu Nabi SAW hijrah, itu Abu Bakar langsung nawarin, as-suhbah ya Rasulullah, saya temenin ya Rasulullah. Lalu ditinggalkan semuanya. Kenapa? Karena mereka tahu ruh lebih penting daripada uang. Itulah alasannya kenapa majelis ilmu adalah majelis tertinggi dan dinamakan taman-taman surga. Kenapa itu? Banyak orang majelis ilmu taman surga, tapi nggak ngerti. Ya cuman namanya itu taman surga, titik. Loh, Anda tahu nggak kenapa dinamakan taman surga? Karena disinilah Anda bisa hidup. Hidup di dunia bahagia dan hidup di akhirat bahagia. Hadirin, agama itu menawarkan satu paket bahagia dunia akhirat. Itu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan doa yang kita baca terus. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi nggak ada ceritanya sengsara di dunia, bahagia di akhirat, nggak ada. Itu kan ucapan Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim. Inna fid dunya jannah, inna fid dunya jannatan. Di dunia itu ada surga. Barang siapa yang tidak pernah merasakan surga dunia, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Apa surga dunia? Kebahagiaan hati karena mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan ruh. Merasuk ilmu tuh merasuk ke dalam dirinya jamaah. Dengan segala keterbatasan kita sebagai manusia. Oh rugi. Hidup cuman sekali, Anda nggak pernah duduk di majelis ilmu. Oh, Anda nggak ngerti hidup. Anda nggak ngerti kehidupan. Hidup tuh ini.
Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, bersyukurlah kepada Allah jika Allah berikan hidayah kepada kita, masih bisa menikmati majelis-majelis ilmu yang ada di tengah-tengah kita. Itu artinya Allah menuntun kita ke taman dari taman-taman surga. Dan ini hidayah hadirin. Ini hidayah yang tidak Allah kasih kepada setiap hamba-hambanya. Coba untuk meresapi kelanjutan dari Asyura 52 itu. Ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Kami jadikan Al-Quran sebagai cahaya. Jadi selain ruh, ini cahaya jemaah. Yang dengannya kami berikan petunjuk kepada hamba-hamba kami. Yang kami kehendaki. Oh, itu garis bawahi hadirin. Yang kami kehendaki, yang kami pilih. Yang kami pilih. Ketika kita detik ini duduk di salah satu majelis ilmu, berarti kita dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Antum dipilih dari miliaran manusia, dari miliaran muslim di dunia. Antum dipilih. Ini bukan receh hadirin. Dipilih. Saya mau dia. Saya mau Pak Fulan. Dipilih. Siapa yang milih hadirin? Rabbul Alamin yang milih antum. Siapa yang pilih? Malik Yaumiddin. Yang punya surga hadirin. Yang punya neraka. Yang punya neraka pilih kita ke taman surga. Itu kan berarti, antum tahu sendiri tafsirnya apa. Dipilih. Dipilih dengan segala kekurangan kita. Dipilih dengan segala ketidaklayakan kita. Dipilih dengan segala dosa-dosa kita. Dipilih dengan segala skandal kita. Dipilih dengan segala kemaksiatan kita. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Kami pilih dari hamba-hambaku. Sekeras itu ke hati kita jemaah, sehingga tidak ada rasa haru sama sekali. Tidak ada rasa bahagia sama sekali. Flat gitu aja. Bahkan yang lebih memalukan lagi, kita ngobrol di majelis ilmu. Gak ada rasa. Anda dipilih sama Rabbul Alamin. Lalu Anda sia-siakan. Anda dipilih. Makanya di majelis ilmu harus diam, harus khusyuk, harus dengar. Anda dipilih. Dan pilihan bukan random. Allah kan gak mungkin main kocok-kocokan kayak gaya arisan hadirin. Dipilih. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Anda dipilih. Kita yang gak sholat dulu, kita main perempuan mungkin dulu, kita berzina dulu, kita makan riba, kita buka aurat kita bangga kalau bagian tubuh kita dilihat oleh laki-laki, kita tebar pesona, lalu hari ini Allah pilih kita. Subhanallah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Jadi nikmat mana lagi yang kalian dustakan wahai manusia? Innahu kana zaluman jahula. Tapi manusia zolimnya minta ampun dan bodohnya kebangetan. Sampai dipilih sekalipun gak ada perasaan. Dipilih. Dan sebagian kita itu istiqomah di kajian di antaranya karena terpaksa, diajak teman, gak ada nyari kebenaran kayak apa tuh enggak. Jadi banyak di antara kita ini bukan seperti Salman Al-Farisi yang nyari kebenaran tuh jadi budak dulu, dibelenggu. Ada yang diajak, ada yang diajak, ada yang nggak sengaja sholat maghrib, Anda apain sih, gue duduk deh. Itu kan artinya apa? Dipilih. Oh, Anda nggak kayak Salman kok. Makanya kan Allah katakan falyafrahu, gembira dong, bahagia. Tapi kita selalu berpikir yang buruk-buruk saja tentang Allah. Padahal Allah buka banyak kenikmatan untuk kita. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, nikmat ilmu adalah nikmat terbesar di dunia. Karena ini ruh. Bukan recehan, ruh. Yang dengannya para ulama menikmati setiap detik walaupun sedang berat-beratnya. Imam Ahmad bin Abdul Halim itu dipenjara, hadirin. Apa komentar beliau ketika di penjara? Secara zolim di penjara. Beliau nggak salah apapun, tapi sama musuhnya difitnah, dilaporkan ke penguasa, dijebloskan ke penjara. Begitu masuk penjara, apa yang beliau sampaikan? Hadirin, saya berinteraksi cukup lumayan dengan para nabi. Yang paling menyakitkan itu dijebloskan ke penjara padahal dia nggak buat apa-apa. Itu paling nyakitin, hadirin. Dan sebagian mencoba bunuh diri. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad tentang dirinya. Kata beliau, "Madza yaf'alu aduwi bi," atau "Madza yaf'alu aduwi bi." Apa sih yang diinginkan musuh-musuhku itu? Maksudnya apa? Kita lanjutkan. Kalau aku berada di dunia bebas, maka aku gunakan waktuku untuk berjuang di jalan Allah. Dan kalau aku di penjara, maka aku gunakan waktuku untuk berkholwat dengan Allah. Terus mereka mau ngapain? Maksudnya apa? Maksudnya musuhku itu menjebloskanku ke penjara. Itu untuk sebuah tujuan besar. Apa tujuannya? Tujuannya menyakiti perasaanku, menghancurkan mentalku, membuat aku down, membuat aku terbakar dendam. Dan itu yang terjadi di penjara memang. Sakit hati. Sakit hati, hadirin. Dia nggak salah dimasukin ke penjara. Tujuan musuhku adalah untuk membuat aku sakit hati, dendam, marah, kesal, jatuh. Tapi itu nggak terjadi. Justru saya senang di sini. Di sini waktunya berkholwat dengan Allah. Berdua-duaan. Yang mungkin kalau saya di luar sana, nggak sebanyak sekarang waktunya. Kan harus ngajar, harus dakwah, harus
amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam riwayat, karena surgaku di dalam diriku, kata beliau. Kenapa beliau bisa bermain di level itu, hadirin? Ruh, bukan uang, ruh. Uang kalau gitu nggak bisa bermain lagi, hadirin. Nggak bisa bermain. Uang nggak bisa menghilangkan kegelisahan. Itu ruh. Beliau hidup dengan ruh. Maka bersyukurlah ketika Allah kasih hidayah kepada kita. Apalagi ketika Allah kasih hidayah di saat kita masih muda-muda. Karena di luar sana banyak orang hidup puluhan tahun tapi nggak tahu kehidupan. Bahkan sampai mereka meninggal pun nggak tahu kehidupan itu apa. Dan hidup tanpa ruh. Dan bukan berarti kita lebih tahu dari mereka dan menyombongkan diri, tidak. Tapi inilah yang disuguhkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu jamaah sekalian, sekali lagi bersyukurlah, antum dipilih oleh Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan masuk ke materi kita insyaallah ta'ala. Dan selamat liburan di taman surga. At-tani siyanatul al-ilmi.